Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai saat ini. Terutama kita bersyukur pada hari ini tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, yaitu hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita, sehingga kita bisa hidup dengan tentram, hidup dengan damai, bisa bekerja, bisa belajar, menuntut ilmu, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Itu karena Allah memberikan kemerdekaan kepada kita melalui para pejuang, para pahlawan kita zaman dahulu, sehingga hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Karena masih banyak negara-negara lain yang sampai saat ini mungkin belum merdeka. Ada yang perang masih sampai saat ini. Rusia, Palestina, Yaman, sampai saat ini masih perang. Sehingga jangankan menuntut ilmu, belajar, makan aja tidak tenang karena keadaan perang. Nah, kita ini merdeka enak, menuntut ilmu enak sambil makan lagi. Kalau orang sana jangankan menuntut ilmu, makan aja was-was. Jangan-jangan rudal datang lagi hendak mengaut gangan, tekaut bom, pada nyaman makan. Nah, kita alhamdulillah merdeka. Makanya sengaja hari ini temanya nih tema kemerdekaan. Nah, bendera merah putih ini bukan sengaja. Nah, ini wujud cinta tanah air. Cinta tanah air itu, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Kata beliau, mencintai tanah air itu sebagian daripada iman. Apa dalilnya? Kita sudah membahas dahulu dalam surah Al-Baqarah ayat 126, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta supaya negeri Mekah itu diberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Apa doanya? Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minal thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir.
Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini baladan aminah, negeri yang damai, yang aman. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki kepada penduduknya, masyarakatnya, minat samarat, berupa buah-buahan. Nah ini satu dalil bahwa Nabi Ibrahim cinta dengan Mekah. Karena cintanya berdoa kepada Allah. Apa dalil lain lagi? Nabi Muhammad dalam hadis pernah mendoakan dua negeri. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Kata Nabi, ya Allah berkahilah negeri kami Syam, Syria dan Yaman. Kenapa Nabi berdoa begitu? Karena beliau cinta dengan negeri itu, negeri Syam dan Syria. Nah ini dalil-dalil ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air itu wajib dan merupakan bagian daripada keimanan. Kenapa? Karena di negeri, di bangsa, di tanah inilah kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita memperoleh makan minum, kita bekerja, maka wajib kita menjaga, wajib mencintainya. Ini kita patut bersyukur hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ini sudah 78 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan di hari kemerdekaan ini kepada orang-orang yang mungkin saat ini hidupnya rasanya masih belum merdeka. Kenapa? Karena masih susah, masih miskin, masih belum mampu sekolah. Mudah-mudahan diberikan kemerdekaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat halaman 21, yaitu doanya berbunyi, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Halaman 21. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Doa ini terdapat di dalam surah Yunus ayat 22. Surah Yunus ayat 22. Kalau kita baca surah itu, ini adalah doa yang dibaca oleh orang yang berada di atas kapal, di atas perahu, lagi berlayar. Jadi kisahnya di dalam surah itu, ada orang naik kapal. Mereka berlayar dengan senang. Kenapa? Karena kapalnya atau perahunya bisa jalan dengan tiupan angin, layarnya tiup angin, senang bisa jalan. Tapi tiba-tiba datang badai, gelombang besar dari segala penjuru gelombang. Nah, karena takut dengan badai, dengan gelombang, takut tenggelam, lalu mereka berdoa dengan doa ini, la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Boleh ditambah, bahkan dianjurkan di mukanya itu ditambah Rabbana atau Allahumma. Jadi Allahumma la in anjaytana bisa, atau Rabbana la in anjaytana bisa,
atau digabung Allahumma rabbana la in anjaitana dan seterusnya. La in anjaitana, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami, min hadihi, dari bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi mereka mengatakan kepada Allah, jika engkau ya Allah menyelamatkan kami dari bahaya gelombang besar ini, dari badai ini, maka kami akan bersyukur kepadamu, berterima kasih. Nah, ini kita bisa mengamalkan doa ini kalau suatu ketika kita naik kapal. Nah, ini doanya. Kalau umpamanya mau ke Jawa, pulang kampung naik kapal, atau memang pekerjaannya di kapal, atau melaut itu apa? Cari ikan, nelayan. Nah, seharusnya mengamalkan doa ini, membaca doa ini. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, supaya diberikan keselamatan oleh Allah ketika sedang di atas kapal. Itu bisa kita amalkan. Kemudian doa berikutnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Doa ini pun terdapat di dalam surah Yunus ayat 85 sampai dengan 86. Yang membaca doa ini adalah pengikut Nabi Musa, pengikutnya. Dahulu awal-awal pengikut Nabi Musa itu sedikit awalnya. Kenapa? Karena masih banyak yang takut dengan Fir'aun. Ini wajar. Ada salah satu penguasa, yaitu yang disebut dengan Fir'aun, sangat kejam, sadis. Mereka takut. Lalu akhirnya pengikut Nabi Musa itu di awal-awalnya sedikit bersih. Jadi Fir'aun itu sebenarnya bukan namanya. Fir'aun itu gelar, sebutan untuk para raja-raja dahulu zaman itu. Itu bukan, Fir'aun itu bukan nama, itu gelar, sebutan. Nah, menurut sejarah ada yang mengatakan Fir'aun di zaman Musa, Nabi Musa itu namanya Ramses kedua, Ramses II. Ada juga yang mengatakan bukan Ramses II, tapi anaknya, yaitu Fir'aun Emhat. Itu kan siapa ngarannya? Siapa pengalih nyamannya? Itulah gitu ya. Yang pasti bukan namanya, itu bukan Fir'aun, hanya sebutan gelar. Jadi di zaman itu sebenarnya banyak raja-raja, Fir'aun, penguasa. Cuman yang paling berkuasa, yang paling besar kekuasaannya, yaitu yang Ramses II dan anaknya. Lebih enaknya itu digabung itu aja, abah dengan anak. Meninggal Ramses, dilanjutkan anaknya. Ada yang mengatakan yang tenggelam di laut itu Ramses II, yang ketika terbelah laut. Ada yang mengatakan bukan Ramses II, tapi anaknya itu. Wallahu alam, yang kita ada tahu. Yang meneliti itu pun ahli sejarah, ahli geologi, ahli apa sebutannya, ahli barang-barang kuno. Nah, jadi Allah sengaja mengangkat Fir'aun itu dari laut
ke daratan. Dan sampai sekarang masih ada jasadnya diabadikan, jadi mumi. Di dalam surah Yunus ayat 92 itu Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah, pada hari ini nunajjika bi badanika, kami selamatkan jasadmu. Memang Allah selamatkan jasadnya Fir'aun itu diangkat. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah ini. Jadi Allah memang yang mengangkatnya untuk dijadikan pelajaran. Di Al-Quran surah Yunus 92. Tetapi banyak di antara kita tidak mengambil pelajaran itu. Banyak. Coba kalau pas ke Mesir, berkunjung ke sana, lihati Fir'aun ke muminya ya, muminya di sana sangat besar, badannya besar. Karena Nabi Musa itu aja, kalau dalam sejarah, dalam riwayat disebutkan kurang lebih berapa? 7 hasta besar badannya itu, lebarnya itu ya. Ya apa ya, hasta adalah, nah kali 7, kayak apa, besar banget, ganal, tinggi, besar. Nah, karena pengikut Nabi Musa saat itu masih sedikit, dan karena takut dengan Fir'aun, yang dilakukan oleh Nabi Musa hanya menyuruh pengikutnya supaya bertawakal kepada Allah. Cuma itu aja.